jika secara konsisten angka itu turun, ya, jika publik itu angka keminatan publik kepada sekolah kita turun, lalu angka penerimaan siswa baru itu turun secara konsisten dalam 2 semester itu adalah lampu merah untuk kepala sekolah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali malam hari ini kita bisa berjumpa dalam satu sesi yang memang berangkat dari sebuah semangat yang sama, ya. Kita selalu menyadari sama-sama bahwa masa depan bangsa ini jelas tidak bisa dipisahkan dari pendidikan, dan ruang pendidikan itu ditumbuh kembangkan oleh sekolah-sekolah yang bertebaran dari Sabang hingga Merauke. Ya. Oleh karena itu, membangun sekolah, ya, memajukan sekolah pada dasarnya adalah membangun bangsa ini. Jadi kita selalu mengingatkan bahwa beranjaknya kita, perangkatnya kita ini adalah pada titik itu. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah webinar yang keempat, ya. Untuk yang baru bergabung, barangkali baru pertama mendengar kata branding communication, ya. Untuk yang sudah bergabung berapa kali, pasti sudah punya gambaran apa yang dimaksud dengan branding communication. Kedua, tantangan yang besar, yang pertama adalah to retain existing students, ya. Bagaimana mempertahankan anak-anak didik yang sudah bergabung dengan sekolah kita, ya, yang sudah berada di sekolah kita. Ini tidak boleh dianggap remeh, ya, karena pengalaman saya misalnya itu saya melihat sendiri bagaimana satu sekolah mengambil anak didik berprestasi di sekolah yang lain, gitu ya. Itu benar-benar terjadi, ya. Jadi bajak membajak itu memang ada. Atau misalnya karena sekolah ini tidak mempunyai kebijakan tertentu, misalnya ada orang tua yang masa pandemi ini tidak mampu membayar SPP yang mahal, misalnya bagi mereka mahal, gitu ya, sehingga mau nggak mau mereka memindahkan anak didik ini, anak mereka ini ke sekolah yang lain yang lebih murah, misalnya seperti itu. Jadi jangan lupa bahwa mempertahankan existing student ini juga penting, gitu. Jangan kita menganggap bahwa mencari anak didik yang baru itu jauh lebih penting. Tidak, mempertahankan yang sudah ada ini penting sekali sampai mereka lulus, ya. Itu jangan lupa, ini juga penting, gitu, karena para alumni ini nanti akan menjadi influencer, ya, yang sangat efektif, ya, menjadi brand ambassador yang sangat efektif di tengah-tengah masyarakat. Jadi menciptakan banyak alumni itu juga penting. Nah, karena itu memberi pelayanan yang terbaik kepada orang tua maupun kepada anak didik itu sangat penting, ya. Berilah kebijakan-kebijakan. Kita harus mampu memantau jika ada anak orang tua yang telat bayarnya itu lebih dari pendekatan, ya berilah keringanan, gitu ya. Itu jangan sampai misalnya mereka akhirnya tidak bisa meneruskannya dan seterusnya itu. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, baru kemudian tadi tantangannya adalah bagaimana mendapatkan admission ini, ya, enrollment. Bagaimana mendapatkan anak-anak didik yang baru, gitu ya. Ini juga sebuah tantangan. Dari pengamatan kami di lapangan, banyak sekali sekolah-sekolah yang tadinya sebelum pandemi itu mempunyai angka keminatan publik itu tinggi, ya. Sebenarnya angka keminatan publik itu tinggi pada sekolah ini. Tapi ketika terjadi masa pandemi, angka keminatan turun, ya. Ini banyak sekali terjadi, ya. Ada berbagai penyebab lah itu, mengapa ini terjadi, ya. Nanti Bapak Ibu bisa berceritalah. Untuk Bapak Ibu yang mengalami angka penurunan, gitu ya. Saya ingin mengingatkan bahwa
itu adalah sebuah indikasi bahwa kita harus benar-benar memperhatikan branding communication ini ya. Jika ada kepala sekolah, dulu di webinar sebelum ini pernah saya sampaikan, jika ada kepala sekolah yang menganggap biasa-biasa saja angka keminatan masyarakat itu ya, lalu angka yang diterimanya anak ya, angka admission itu, jika itu turun ya dalam 2 tahun terakhir ini, jika itu konsisten turun ya, lalu kepala sekolah menganggap itu hal biasa, berdalih karena ini karena itu dan sebagainya, itu kepala sekolah yang tidak punya sensitivity, tidak punya kepekaan, bahkan tidak punya kepedulian sebenarnya dengan masa depan sekolah itu. Jadi jika secara konsisten angka itu turun, ya, jika publik itu angka keminatan publik kepada sekolah kita turun, lalu angka penerimaan siswa baru itu turun secara konsisten dalam 2 semester itu adalah lampu merah untuk kepala sekolah. Ayo segera benahi communication branding kita ya. No reason, jangan cari-cari alasan. Oke. Nah ini untuk saya ini adalah semacam semacam ritual ya. Memang harus selalu saya ingatkan branding itu apa, karena mungkin ini adalah pengertian yang sangat dasar gitu ya. Branding itu adalah art and science ya. Art itu menggambarkan bahwa setiap pelaku branding ya, setiap pembuat kebijakan branding itu harus mempunyai sentuhan taste, rasa ya. Ini art. Tetapi more than art, lebih dari sekedar art, dia juga membutuhkan science ya. Bagaimana membuat logo yang baik, bagaimana memadukan warna yang baik, bagaimana membuat seragam yang indah, bagaimana melakukan strategi-strategi dan inovasi di bidang pengajaran dan sebagainya, itu membutuhkan science ya. Dan jadi kedua hal ini, art and science ini harus selalu diseimbangkan ya. Anda harus punya orang-orang yang berani. Dulu pernah saya sampaikan bahwa art itu seringkali membutuhkan crazy ideas gitu ya. Bagaimana misalnya membuat melukis di atas telur dan sebagainya. Jadi art itu membutuhkan gagasan-gagasan yang berani mendobrak tradisi ya. Sedangkan science itu membutuhkan banyak pelatihan-pelatihan. Nah, ini ada sejumlah hal yang harus kita lihat tentang branding itu ya. Jadi ada soal ada advertising, ada marketing, ada trust, identity dan sebagainya gitu ya. Branding ini, waktu saya berkunjung tadi, saya dengan Bu Rohma berkunjung di SMP Muhammadiyah 10 Bu Esti tadi, saya sampaikan bahwa branding communication itu harus selalu dilakukan selama lembaga itu atau sekolah itu ada. Jadi setiap hari harus selalu dilakukan branding communication. Bagi sekolah yang sudah puas ya dengan target, ini sudah terpenuhi lalu selesai, Anda akan berada di situasi yang berbahaya. Jika Anda puas, kami sudah dapat banyak murid kok, bangga, lalu kemudian Anda bisa disalib oleh sekolah-sekolah yang nanti akan melakukan strategi-strategi branding communication yang agresif ya. Oke. Jadi malam hari ini mengapa saya ajak Bapak Ibu sekalian berada di webinar kita ya, karena saya ingin kita bersepakat pada satu hal, bahwa kita harus selalu menciptakan apa yang disebut dengan momentum gitu ya. Ketika pandemi ini dimulai ya, waktu itu saya adalah kepala bagian dari humas dan admisi di sebuah universitas akreditasi C di Yogyakarta. Saya adalah kepala bagian humas dan admission, jadi bertugas merekrut mahasiswa baru ya, memproses mereka, lalu kemudian mendata dan seterusnya gitu ya. Nah, dua hal ini kan berdekatan, antara humas dan admissionnya berdekatan. Ketika pandemi dimulai, saya melihat sebuah momentum, sebuah peluang yang luar biasa bisa saya manfaatkan. Sebelumnya kalau saya harus keliling ke banyak tempat ya, saya harus sedikit kesulitan menjelaskan tentang akreditasi C ini. Kalau ada karyawan-karyawan di sebuah perusahaan atau di lingkungan pemerintahan itu bertanya, Pak, angka C kampus Bapak itu bagaimana kalau untuk kenaikan pangkat dan sebagainya, saya harus banyak memberikan reasoning gitu, agak sedikit kerepotan gitu. Tapi ketika pandemi dimulai, ya,
Dan banyak kampus-kampus akreditasinya itu B dan A, lengah gitu ya. Memanfaatkan momentum ini, saya segera bergerak gitu. Semua fakultas, semua dekan, kaprodi, admin-adminnya, saya beri pelatihan. Setiap minggu itu saya gilir gitu. Saya sendiri yang langsung melatih bagaimana caranya menjadi host, menjadi moderator, caranya mengaktifkan Zoom, caranya membuat seminar gitu ya. Lalu kemudian itu saya branding ya, saya undang banyak wartawan gitu ya. Dan setiap hari saya jor-joran melakukan itu gitu. Ketika banyak sekolah, kampus-kampus rektornya berpikir, pandemi ini nggak akan lama gitu. Saya siap dengan pandemi ini lama gitu. Kenapa? Karena di dunia online, masyarakat tidak akan bisa melihat ini akreditasinya apa. Pertama saya diserahkan jabatan kepala humas ini, kepala admisi ini, ketika saya posting pertama kali di Instagram kampus ini, ada satu pertanyaan kepada saya, ini kampus apa? Saya bilang ini adalah kampus X gitu ya. Kemudian orang itu bertanya, oh masih hidup ya kampusnya. Bayangkan itu langkah awal saya untuk mengangkat kampus ini. Gitu. Dan alhamdulillah kampus ini kemudian mendapat tempat di masyarakat Yogyakarta. Menciptakan momentum, jangan pernah, saya katakan di beberapa tempat, keterbatasan yang Anda miliki bukan alasan Anda untuk merasa kecil, merasa kerdil gitu ya. Keterbatasan yang sekarang sedang Anda miliki adalah alasan Anda untuk menjadi besar, adalah alasan Anda untuk berpikir besar. Itu yang harus kita tumbuhkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, produk itu are made in the factory ya. Produk-produk itu dibangun oleh sebuah lingkungan kerja yang namanya factory. Tetapi brand itu diciptakan oleh mind gitu ya. Sehingga para pelaku brand ini dia harus punya banyak gagasan, dia harus berani, dia harus punya jiwa pemberani gitu. Kalau Anda punya tim humas, punya misalnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, humas misalnya, tim humas yang tidak punya jiwa pemberani, itu berat sekali kita bicara bagaimana membranding sekolah Anda ya. Jadi brand itu harus lahir dari mana. Jadi hanya kepala sekolah yang gagasannya tidak pernah mati, hanya tim humas, hanya wakahumas, hanya guru-guru, karyawan-karyawan yang selalu berkembang. Ketika saya sekarang pindah, saya sekarang menjadi kepala Career Development Center di universitas, akreditasinya sekarang naik B, di sebuah kampus yang sekarang dia B akreditasinya. Jadi kalau kemarin saya berada di kampus akreditasinya C, alhamdulillah kemudian saya di-hire oleh kampus lain yang akreditasinya itu B, menjadi kepala Career Development Center. Nah, saya katakan kepada manajemen, pada yayasan dan manajemen, bahwa walaupun saya ini kepala Career Development Center, ya, tetapi beri saya ini ruang untuk mencari mahasiswa sebanyak-banyaknya. Dan hari ini dan sudah berapa bulan ini saya lakukan. Bu Rohma tahu ya bagaimana apa agresifnya saya untuk mencari itu. Bapak Ibu sekalian, bagi saya jika ingin membesarkan sekolah, jika ingin membesarkan kampus, kita harus mendapatkan banyak sekali siswa, harus banyak mendapatkan mahasiswa. Dulu ketika saya masuk di kampus yang akreditasinya C itu, yang gajinya rendah itu, saya bilang kepada dosen-dosen, karena dosen-dosennya selalu ngeluh pada saya, admin-adminnya ngeluh sama saya, gaji di sini rendah Pak. Saya bilang gini, kalau Anda ingin gaji Anda tinggi, ya, maka Anda harus mari bersama saya, kita cari mahasiswa sebaik-baik. Jadi kita harus bisa selalu terus-menerus menumbuhkan mindset dari karyawan kita, guru kita. Ya. Walaupun bidang saya adalah Career Development Center, tapi karena saya ingin kampus ini besar, saya bergerak, ya, tidak pernah berhenti untuk mencari mahasiswa baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu hal yang penting yang selalu saya ingatkan kepada seluruh kepala sekolah, ya. Bapak Ibu sekalian, Anda bisa jadi ya adalah orang yang mengutamakan moral values. Anda bisa jadi adalah orang yang bagi Anda misalnya moral values itu jauh lebih penting ya. Sehingga misalnya Anda misalnya tidak ada kata uang dalam otak Anda, tidak ada kata bagaimana menambah gaji guru Anda, bagaimana menambah kesejahteraan guru Anda. Karena buat Anda mungkin itu bukan moral values. Gitu. Mungkin bagi Anda moral values itu adalah semua guru harus punya seragam yang sama, gitu. Semua guru harus masuk di jam yang awal, semua guru harus mau piket, semua guru, anak, semua itu adalah penuh dengan kewajiban-kewajiban. Ketika Anda bicara moral values,
Anda bicara obligation, Anda bicara kewajiban-kewajiban. Bapak Ibu sekalian, sekolah jelas adalah lembaga yang menciptakan, membangun moral values, itu jelas, ya. Dan saya tidak mau toleransi dengan hal ini, karena memang betul negara ini hanya bisa dibangun dengan moral values kayak gitu. Ini saya 100% setuju. Tapi Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah itu juga harus punya sense bisnis gitu loh. Orang yang punya sense bisnis itu akan berpikir bagaimana caranya mendapatkan customer sebanyak-banyaknya. Bagaimana mendapatkan anak didik sebanyak-banyaknya. Dan di situ berlaku hukum pasar gitu. Maka seorang kepala sekolah dia harus belajar bisnis itu gitu. Bapak Ibu harus belajar marketing. Bapak Ibu harus belajar bagaimana caranya untung rugi, bagaimana membangun sebuah kebijakan budget yang selalu selalu positif, bagaimana mendapatkan banyak pemasukan tidak hanya dari sekedar admission, dari sekedar penerimaan siswa, ya, tetapi juga dari CSR dan sebagainya. Dua hal ini harus kita selalu bangun, ya. Nah, sekarang tibalah kita pada hal yang sangat penting, yaitu bagaimana Bapak Ibu mengevaluasi, ya, penerimaan siswa gitu ya. Ini saya mulai dengan ini gitu ya. Jadi ada 10 problem sekolah. Ketika kita bicara admission itu, nanti tiba-tiba yang keluar itu adalah sejumlah persoalan. Ini sudah pernah saya angkat di webinar kedua kalau nggak salah. Nanti ada yang berkata, Pak, kami stafnya terbatas. Pak, kami anggarannya terbatas. Pak, kami kami tidak punya kami tidak punya tim IT, sehingga kami mau nggak mau jualan kami lebih banyak nyebarkan brosur. Itu outbound strategis gitu namanya. Jadi kalau sekolah itu belum ke inbound strategis, dia akan lebih mengutamakan marketing secara tradisional. Marketing secara tradisional itu door to door, ya, atau street bisnis. Dia akan turun ke jalan, dia akan nyebarkan brosur, turun ke jalan, dan itu masih ada sampai hari ini. Di perempatan-perempatan itu masih ada kayak gitu. Nah, beberapa sekolah, ya, termasuk Bu Rohma ketika menjadi Wakahumas itu berani melakukan inbound marketing. Jadi MUHA misalnya, maaf saya sebut merek ini, sekolah Ibu Rohma itu misalnya itu muncul di televisi, ya, muncul di papan-papan billboard dan sebagainya gitu. Nah, Bapak Ibu yang hari ini masih menggunakan traditional marketing, mulailah berpikir bagaimana memanfaatkan teknologi untuk melakukan inbound marketing. Ini sudah saya sampaikan dulunya. Ada sejumlah persoalan, termasuk juga Anda mungkin website Anda unimpressive, websitenya itu nggak menarik minat orang untuk dilihat, lalu lacking in storytelling, Anda nggak punya cerita-cerita seru, ya, sekolah Anda itu nggak ada cerita serunya gitu, padahal anak-anak itu seneng misalnya ada cerita, ya, misalnya sekolah kisah keberhasilan di futsal, di basketball, di robotik, di macam-macam lah gitu ya, kisah-kisah seru dan seterusnya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, proper planning, ya, rencana yang baik, proper budgeting, proper execution of planning in the right time, right place, itu akan meningkatkan peluang kita mendapatkan anak-anak didik, ya, atau siswa yang baru. Coba dilihat lagi apakah planning kita punya planning enggak gitu. Kita punya enggak strategi marketing, rekrutmen marketing itu punya enggak kayak gitu loh. Jangan-jangan kita ini tidak punya gitu loh. Kepala sekolah enggak punya, atau tim humas itu enggak ada plannya itu nggak ada gitu, tidak punya modelnya. Bagaimana Anda memilih rekrut model itu bagaimana? Coba dicek lagi sekarang, kita evaluasi apakah tim humas Anda, tim admission Anda, tim PPDB Anda itu punya nggak tawaran-tawaran seperti ini? Ada nggak diskusi-diskusi kita mau menciptakan model yang bagaimana kayak gitu?